Cek. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zabuzan Raza dari Program Studi Sistem Informasi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya dalam tugas tutorial 3, yaitu membuat aplikasi visualisasi data menggunakan Shiny yang memungkinkan user itu milih variabel yang mereka ingin visualisasikan. Kayak mungkin juga mereka juga bisa milih jenis plot yang ingin dilihat, kayak scatter plot atau line plot atau bar plot atau mungkin tabel datanya mau dilihat bisa. Nah, langsung aja kita ke kodenya. Oke, pertama-tama kita install dulu ya packages-nya. Package-nya kita install, terus kita load seperti ini. Ini kita load. Lalu terus kita datanya itu kita punya data dari sini. Datanya itu kita import lewat import dataset, terus from Excel, yang mana datanya itu dari dataset ini ya. Nah, ini dataset ini. Oke, pertama-tama kita ambil dulu data mentahnya, karena datanya itu masih mentah. Terus kita edit dulu ya. Kita jadiin baris pertama itu sebagai nama kolom, karena baris pertama itu kan header. Jadi dia nggak kebaca nama si judul-judulnya. Karena kita jadi nama kolom semuanya. Terus hapus baris pertama yang header tadi, terus kita convert semua kolom numerik yang bisa. Terus udah gitu kita simpan sebagai data final untuk Shiny-nya. Itu kita pakai variabel dfclean namanya. Nah, terus di sini ada masuk ke tampilan UI-nya ya, guys. Nah, di sini tampilan UI-nya itu pertama ada title panel-nya, ini judulnya. Lalu ada sidebar layout. Kita bagi dua sidebarnya, itu ada sidebar panel sama main panel. Sidebar panel itu untuk kita milih nanti si variabelnya mau apa, terus nanti milih plotnya mau apa. Di sini kita bisa input variabel X nya apa, terus variabelnya itu apa. Nah, terus di sini kita mau bisa input, kita mau pakai plot apa, misalkan scatter atau line atau bar atau mungkin tabel. Nah, udah gitu. Nah, di sini juga kita punya checkbox input untuk warna. Kita bisa warnain si kolom yang kita pilih gitu loh. Nah, di sini ada main panelnya. Main panelnya ini nanti akan tampil si kalau misalkan dia bukan table, nanti dia bakal tampil output yang dipilih ya sama si usernya. Kalau misalkan dia tabel, maka akan tampil ini tabel outputnya nih. Nah, ini tabel outputnya. Nanti dia akan tampil kalau misalkan dia yang dipilih itu tabel. Lalu kita masuk ke servernya. Nah, di server ini ada fungsi yang punya 3 parameter, ada input, output, sama session. Terus kita pakai reaktif si dfclean ini supaya bisa dipakai. Terus di sini ada output untuk color selectornya. Jadi bisa milih colornya. Oke, di sini select data, kita pakai reaktif dev yang tadi. Terus di sini ini untuk outputnya. Nah, di sini pakai ggplot untuk bikin plotnya ya. Nah, di sini jika si usernya itu pilih color, maka kita kasih warna colornya ya kolomnya. Nah, di sini kalau misalkan si usernya itu pilih scatter, maka kita tampilin si scatter plotnya. Kalau line, kita tampilin line-nya. Terus kita kalau bar, kita tampilin barnya seperti ini. Nah, ini untuk P-nya kita masukin ke sini. Oke. Nah, ini untuk outputnya. Nah, setelah itu ini untuk menjalankan aplikasinya. Shiny App, UI-nya UI, servernya server. Oke, sekarang kita jalanin. Nah, ini kita jalanin. Nah, jalan ya. Kan di sini saya akan kasih contoh, salah satu contoh ya untuk perbandingan. Misalkan saya bikin max temperatur, ini temperatur panas, temperatur tertinggi. Di sini untuk variabel Y-nya saya pilih itu rainfall untuk curah hujan. Nah, di sini kita kasih warna, ini scatter plot, kita pilih scatter plot contohnya. Terus kita mau warnain berdasarkan kolom ya. Untuk warnanya kita kasih untuk rainfall-nya. Nah, di sini bakal terlihat. Nah, di sini terlihat ya. Ini datanya. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya di sini. Nah, di sini ini kelihatan kalau misalkan temperaturnya itu rendah, di sini temperaturnya itu ya rendah, maka di sini terlihat
si curah hujannya itu tinggi, sekitar 39,8 mm ya. Di sini kan max temperaturnya itu sekitar 15,5 derajat Celcius. Ini titik-titik ini nggambarin satu hari ya, curah hujan dalam satu hari. Nah, coba kita lihat ke sini. Nah di sini temperaturnya ini, contohnya di sini nih 35,2 derajat Celcius, akhirnya panas. Dia makin panas ke sini, maka curah hujannya akan semakin mengecil atau bahkan nol. Tidak hujan sama sekali, karena curah hujannya itu panas. Jadi ini tampilannya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai tugas 3. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dan penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.